Warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa kembali dengan kalian. Kali ini kita akan membahas bersama interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Materi pertama adalah letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Adapun indikator yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini adalah 1. Mendeskripsikan pengertian benua, 2. Menyebutkan 5 benua di muka bumi, 3. Mengeksplorasi luas benua Asia beserta benua lainnya, 4. Mendeskripsikan ciri utama benua Asia, 5. Menjelaskan letak astronomis benua Asia dan benua lainnya, 6. Mengklasifikasi wilayah benua Asia dan yang lainnya, 5. Menginterpretasi peta dunia untuk mendapatkan informasi keruangan posisi masing-masing benua di muka. Kita bahas yang pertama, pengertian benua. Coba kalian perhatikan globe yang ada di bawah. Ya, di situ kalian bisa melihat ya, masing-masing benua yang ada. Nah, kalau kalian perhatikan dari globe itu kalian akan mengetahui apa sih sebenarnya benua. Coba, kalau kalian ini adalah daratan. Nah, yang warna biru adalah perairan. Nah, kalau kalian lihat, maka dari pengamatan kalian itu sudah bisa terlihat benua itu apa? Benua tidak lain adalah daratan yang sangat luas, di mana pada bagian tengahnya itu tidak terpengaruh oleh angin laut. Setelah kita mengetahui pengertian benua, ada baiknya kita juga perlu mengetahui ya, benua itu terbentuk asal muasalnya itu bagaimana. Ya, kamu perhatikan gambar yang ada di sebelah kiri ya. Ada beberapa gambar di situ, kita bisa mengetahui bahwa ternyata asal muasal terbentuknya benua tidak lain bahwa awalnya daratan itu hanya ada satu yang disebut dengan Pangea. Ya, jadi benuanya hanya ada benua Pangea. Tapi kemudian ya bergerak, ya, benua tersebut bergerak. Ada yang saling menjauh maupun ada yang saling mendekat satu sama lainnya. Nah, dalam waktu yang sangat lama, jutaan tahun, nah akhirnya ya adanya gerakan-gerakan tadi yang ada yang saling menjauh, saling mendekat. Nah, itu maka terbentuklah benua yang sampai saat ini. Itu yang kalau kalian ketahui. Ya, di benua asalnya adalah Pangea. Yang berikutnya kita belajar pembagian benua. Ada berapakah benua yang kalian kenal? Nah, kalian bisa mengamati dulu peta persebaran benua di dunia. Coba perhatikan di situ ada berbagai macam warna. Ya, dari benua-benua, mulai merah, biru, kuning, hitam, ya. Jadi kalau kalian lihat di situ, kalian bisa menyebutkan dari perbedaan warna yang tadi. Ada berapa? Ya, ada 6 benua. Dari ke-6 benua itu, apakah semuanya berpenghuni? Tidak. Ada satu benua yang tidak berpenghuni, yaitu Antartika. Ya, letaknya yang paling bawah. Nah, berarti ada berapa benua tadi? Ada 6. Apa saja? Ada Amerika, ada Eropa, ada Asia, ada apa? Afrika, Australia, dan satunya adalah Antartika. Setelah kalian bisa menyebutkan jumlah benua yang ada di dunia,
Langkah berikutnya kalian belajar tentang luas dari masing-masing benua. Kalian bisa melihat luas masing-masing benua melalui pengamatan peta persebaran ataupun peta pembagian benua tadi. Nah, dari situ kalian bisa melihat benua yang ternyata paling luas adalah benua Asia dengan luas 44.493.000 km persegi atau 29,20% dari seluruh dunia. Nah, benua yang paling kecil ya, dan masih dihuni oleh manusia itu adalah benua Australia. 5,9% dari seluruh dunia atau 8.945.000. Sementara dari keenam tadi ada satu benua yang tidak dihuni oleh manusia karena suhunya yang sudah terlalu dingin ya, jarang manusia kuat, maka di situ tidak ada penduduknya. Karakteristik dan ciri benua Asia. Kalian amati peta Asia yang ada. Nah, coba ciri khas benua Asia. Ada yang tahu? Apa saja sih ciri khasnya? Kalau kita lihat tadi berdasarkan luasnya saja menjadi ciri khas. Yaitu apa? Iya, benar. Satu, merupakan benua yang terluas di dunia. Yang kedua, jumlah penduduknya terbesar dan dibandingkan dengan benua-benua yang lain. Tempat lahirnya agama-agama di dunia. Benua Asia adalah tempat lahirnya agama-agama di dunia. Coba kalian bisa mengecek sendiri ya. Agama-agama di dunia ini ada itu asalnya dari Asia. Mulai dari agama Hindu ya, penyebarannya ya, maksudnya agama Buddha, Konghucu ya, tempat penyebaran agama-agama besar di dunia. Nah, letak astronomisnya benua Asia terletak antara 26 derajat bujur timur sampai 147 bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Nah, letak geografisnya diapit oleh benua Eropa, benua Australia ya, di antara benua Eropa dan benua Australia serta di antara Samudra Hindia maupun Samudra Pasifik dan Arktik. Sementara dilihat dari geologisnya, Asia itu menyatu dengan benua yang di benua Eropa disebut kita sebagai Eurasia. Adapun batas wilayah benua Asia, sebelah utara adalah Samudra Arktik dan Laut Utara, sebelah timurnya adalah Samudra Pasifik dan Selat Bering, selatannya adalah Samudra Hindia, dan sebarat Laut Tengah maupun Laut Merah, pegunungan. Karakteristik benua Amerika. Benua Amerika, kalau kalian lihat ya, berbentuk meridian atau pemanjang dari utara selatan, bisa diamati dari petanya. Kemudian memiliki tanah genting ya, dan juga terusan Panama di Amerika Tengah. Itu tanah genting, itu tanah yang menyempit ya. Dilihat di petanya nanti ya, di situ kalian bisa lihat. Benua Amerika punya peninggalan bersejarah piramida bangsa Inka. Menariknya, benua Amerika itu sering disebut sebagai benua merah karena apa? Ternyata penduduknya adalah suku Indian, di mana kulit dari suku Indian itu berwarna merah, maka disebut benua merah. Ciri khasnya itu adalah memiliki ngarai atau lembah ya terbesar di dunia, itu Grand Canyon yang berada di Colorado, Arizona. Adapun batas-batas benua Amerika, sebelah utara adalah Samudra Arktik,
Sebelah selatan Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, kemudian sebelah timur Samudra Atlantik, serta sebelah barat Samudra Pasifik. Amerika terbagi menjadi 4 kawasan. Amerika Selatan itu di peta yang warnanya ungu, Amerika Utara yang berwarna kuning, Amerika Tengah yang berwarna hijau, dan Kepulauan Karibia. Itu adalah pulau-pulau yang ada di sekitar dari Amerika Tengah. Karakteristik benua Eropa. Eropa seringkali kita mengenalnya sebagai benua biru. Disebut biru karena mayoritas penduduknya memiliki bola mata yang berwarna biru, atau juga karena pada masa yang dulu terdapat kerajaan benua Eropa itu dikenal dengan istilah darah biru atau bangsawan. Letak benua Eropa 9 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara. Jadi kalau kita lihat berdasarkan lintangnya, maka keseluruhan wilayah benua Eropa berada di belahan bumi utara. Berdasarkan letak astronomisnya tadi, 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara, maka benua Eropa mengalami 4 musim: panas, semi, gugur, dan dingin. Adapun batas-batas benua Eropa, sebelah utara adalah Samudra Arktik, sebelah selatannya Laut Tengah, sebelah baratnya Samudra Atlantik, dan sebelah timurnya adalah Asia. Benua Eropa kerap kali terlihat menyatu dengan benua Asia yang kita kenal sebagai Eurasia. Padahal benua Eropa adalah benua tersendiri, ya, tetapi karena menyatu tadi seringkali disebut sebagai satu benua. Padahal ada batasnya, tapi memang batasnya berupa batas darat, yaitu pegunungan Ural. Batas yang lainnya ada Selat Dardanella dan Laut Kaspia. Terbagi menjadi 4 kawasan, yaitu Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Selatan, dan Eropa Utara. Selanjutnya, karakteristik benua Afrika. Afrika kita juga sering menyebutnya sebagai benua hitam. Karena apa? Karena banyak sekali di situ penduduknya mayoritas berkulit hitam. Nah, keistimewaan dari benua Afrika merupakan benua yang dilewati oleh 3 garis lintang utama. Itu apa? Garis lintang, garis balik utara maupun garis balik selatan. Mempunyai keanekaragaman budaya, ras, serta bahasa. Kemudian memiliki gurun pasir yang luas. Letak benua Afrika 100, ya. Di sini ada 17 derajat bujur barat sampai 52 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan. Luasnya 30.244.050. Ini benua terbesar ketiga
Afrika itu berbatasan ya, dipisahkan dengan Eropa oleh Laut Tengah, dan Afrika itu berdekatan dengan benua Asia. Itu untuk mempermudah ya dibuatkan terusan Suez. Secara geografis terbagi menjadi 5 kawasan, yaitu kawasan Afrika Utara, Afrika Timur, Afrika Barat, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan. Karakteristik benua Australia. Kita sering menyebutnya satu benua, satu negara. Benua Australia merupakan benua terkecil yang dihuni oleh manusia. Dimana tadi ya, satu benua, satu negara. Berarti benua itu terbagi menjadi hanya ada satu negara, tetapi negaranya terdiri dari beberapa negara bagian. Ada 8 negara bagian. Letak astronomisnya 113 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur dan 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan. Yang terakhir, karakteristik Antartika. Benua Antartika seringkali kita mengenalnya dengan sebutan benua putih. Dikatakan putih karena memang wilayahnya yang tertutup oleh lapisan salju. Nah, karena tertutup oleh lapisan salju, maka suhunya terlalu dingin sehingga tidak bisa dihuni oleh manusia. Dikelilingi oleh samudra-samudra besar, Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, dan Samudra Hindia. Iklimnya itu perpaduan antara badai dan salju, jadi sangat dingin dengan tiupan angin yang kencang. Suhunya bisa mencapai minus ya, pada bulan-bulan tertentu. Mungkin kalian bertanya, kenapa Antartika disebut sebagai benua, sementara yang di kutub utara atau Arktik kok tidak disebut benua? Coba ada yang tahu? Nah, itu bisa menjadi bahan diskusi kalian ya, dengan teman-teman kalian. Kenapa yang benua selatan disebut dengan yang kutub selatan atau Antartika disebut dengan benua, sementara yang sebelah utara itu tidak disebut sebagai benua? Demikian tadi materi yang kita bahas ya, letak dan luas benua Asia dan benua yang lain. Nah, untuk menghidupkan suasana diskusi kali ini, nanti kita buka. Saya ingin memberikan kesempatan pada kalian untuk bertanya. Ini bisa juga sebagai bentuk absen saya ya, mapel IPS ya. Maka kalian silakan satu anak mengajukan satu pertanyaan dari materi yang dibahas tadi. Silakan tuliskan pertanyaan kalian satu saja di kolom komentar.
kemudian dikasih nama kalian, karena saya tahu kalian belum menggunakan nama asli ketika masuk Google Classroom. Ya, sekian dulu sampai di sini. Billahi taufik wal hidayah. Ya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.